Tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah kami paparkan pekan lalu, tapi kita akan lanjutkan pada hari ini dikarenakan pada pekan lalu itu kita kehabisan waktu. Nah, baik, di sini materi kami itu setengah putaran dan akan masuk pada materi teorema 6-7 yang akan dipaparkan oleh saudari Yusda Dasafitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan teorema 6.7 di mana bunyinya adalah hasil kali 2,5 putaran tidak memiliki titik tetap. Nah, pembuktiannya kita misalkan AB elemen V dengan A tidak sama dengan B. Artinya A dan B adalah titik-titik di dalam ruang V. Nah, akan dibuktikan bahwa SA, SB tidak memiliki titik tetap. Yaitu pertama dengan mengambil G sama dengan AB. Yaitu G adalah garis yang melalui titik A dan B. Nah, selanjutnya H tegak lurus terhadap AB di titik A dan K tegak lurus terhadap AB di titik B. Dapat ditunjukkan bahwa SA SB sama dengan MH MK. Nah, karena SA sama dengan MGMH dan SB sama dengan MGMK. Nah, yang ini adalah teorema komposisi dua refleksi. Maka SA SB sama dengan MGMH MGMK. Jadi kita substitusi dari SA sama dengan MGMH dan SB sama dengan MGMK, kita substitusi menjadi SA SB sama dengan MGMH dan MGMK. Nah, selanjutnya kita transformasikan menjadi menjadi kurung siku buka kurung siku buka kurung MGMH tutup kurung biasa MG tutup kurung siku MK. Nah, ini menggunakan transformasi bersifat asosiatif, artinya pengelompokan boleh diubah seperti ini. A, B, C, D sama dengan kurung siku, kurung biasa AB, C, D. Nah, jadi dari SA sama dengan SB, buka kurung, kurung biasa MGMH, tutup kurung, buka kurung, kurung biasa MGMK, dirubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya, kurung ini bisa dibuka. Nah, jika kurung ini dibuka, itu tidak akan merubah nilainya. Jadi, menjadi buka kurung-kurung siku menjadi MGMH, MG, tutup kurung, MK. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita pakai sifat MGMH. Kita pakai sifat MG, MH, MG sama dengan MH, MG, MG. Nah, kita pakai sifat MG, MH, MG itu sama dengan MH, MG, MG, yaitu refleksi terhadap garis yang tegak lurus memiliki simetris tertentu. Agar ini bertujuan untuk memunculkan MG-MG agar bisa disederhanakan atau dikelompokkan. Nah, selanjutnya MG-MG ini sejenis, jadi kita bisa tulis buka kurung-kurung siku MH
buka kurung kurung biasa MG tutup kurung biasa dan tutup kurung siku lalu MK. Nah, MG ini tidak mengubah apapun sehingga dia adalah transformasi identitas, maka dapat ditulis menjadi MHMK. Karena identitas tidak merubah apapun. Selanjutnya akan ditunjukkan SASB tidak memiliki titik tetap. Kita misalkan X titik varian SASB. Jadi SASB X sama dengan X sehingga MHMK X sama dengan X. Nah, artinya garis H mengambil titik yang sama kembali yaitu X. Selanjutnya MHMKX sama dengan MH. X itu adalah persamaan pertama dan persamaan kedua adalah buka kurung-kurung siku, buka kurung-kurung biasa, MH, tutup kurung MK, tutup kurung-kurung siku X sama dengan MHX itu persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini diperoleh MHX sama dengan 1 MK dan MHX sama dengan MKX. Nah, kita misalkan MKX sama dengan X1. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah penamaan hasil bayangan titik, di mana X1 itu adalah bayangan titik X setelah dicerminkan terhadap garis K dinamakan X1. Next. Nah, kasus 1 yaitu X tidak sama dengan X1. Kita misalkan X tidak sama dengan X1 sehingga H juga tidak sama dengan K. Nah, karena H dan K adalah sumbu ruas garis X dan X1 dan ruas garis hanya memiliki satu sumbu, maka H sama dengan K. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi karena seperti penjelasan sebelumnya tadi bahwa A dan B itu tidak sama. A tidak sama dengan B. Lalu selanjutnya kasus 2. Selanjutnya kasus 2, X sama dengan X1. Nah, kita misalkan X sama dengan X1. Maka MHX sama dengan X dan MKX sama dengan X. Jadi, X elemen K, X juga elemen H. Maka sedemikian sehingga H dan K berpotongan di titik X. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi karena H, seperti yang kita ketahui tadi bahwa H dan K itu sejajar. Jadi tidak mungkin ada sebuah titik X sehingga MHX sama dengan MKX atau SASBX sama dengan X. Jadi SASB tidak memiliki titik tetap. Nah, ini adalah ilustrasi teorema 6.7. Ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Jusudalda Safitri.
Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri terakhir yaitu Saudari Adinda. Saya persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Jusdalda Safitri, di mana materi yang dia bawakan adalah materi sebelumnya itu ialah teorema 6.7. Nah, saya akan melanjutkan teorema tersebut yaitu next teorema 6.8. Nah, di sini teorema 6.8 itu mengatakan jika A tidak sama dengan B adalah 2 titik, maka hanya ada 1/2 putaran yang memutarkan A pada B. Nah, untuk membuktikan bahwa 2 titik ini A tidak sama dengan B ini, kita adalah suatu 1/2 putaran yang memutarkan A pada B. Untuk membuktikannya ialah kita misalkan di sini, kita mempunyai A tidak sama dengan B, di mana itu didapat dari sini. Jika A tidak sama dengan B, kita ambil di punya A tidak sama dengan B, kemudian akan dibuktikan di mana transformasi S terhadap T dari A itu sama dengan B dengan titik T, titik tengah ruas garis AB. Di sini terdapat titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, di ruas tengahnya itu ialah titik, kita misalkan titik T saja. Kemudian di sini tertulis, misal ada 2, kita misalkan ada 2,5 putaran, yaitu titik SD dan titik SE, sehingga SDA ini sama dengan B, karena di sini diambil STA sama dengan B, dan SEA ini sama dengan B. Sehingga, karena SDA ini sama dengan B, dan SEA ini sama dengan B, sehingga kita bisa tuliskan menjadi SDA, ini titik terhadap D ini, itu sama dengan SEA. Maka, S inverse D dalam kurung SDA itu sama dengan S inverse D SEA. Di sini kita kalikan kedua ruas itu inverse. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nih, karena di sini itu menghasilkan, karena S inverse D ini sama dengan SD, maka A sama dengan SD SEA itu sama, artinya jika terjadi 1/2 putaran akan kembali kepada titik itu sendiri. Jadi jika D ini tidak sama dengan E, maka berarti bahwa A ini adalah titik tetap dari SDE maksudnya. Nah, hal inilah yang tidak akan memungkinkan ada lebih dari 1 titik 1/2 putaran yang memutarkan A pada B. Nah, satu-satunya 1/2 putaran adalah terhadap B dengan T itu sebagai titik tengah. Jadi tidak mungkin ada 2 titik tengah dalam 1,5 putaran. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teorema 6.9. Di sini tertulis di mana mengatakan bahwa suatu 1/2 putaran ini adalah suatu dilatasi yang bersifat involutorik, yang dimana dipunya titik P elemen V. Involutorik itu ialah merupakan transformasi yang jika dilakukan 2 kali itu akan kembali ke semula. Nah, di sini telah dipunya titik P itu elemen V. Kemudian ada untuk bagian A itu di mana G ini sebuah garis, maka SP G ini sejajar dengan G. Kemudian pada bagian B ini di mana SP itu sama dengan I, dengan I ini adalah transformasi identitas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembuktiannya. Yang pertama kita ingin membuktikan bahwa untuk bagian A ini adalah sebuah garis, maka SPG ini adalah sejajar pada garis G. Nah, yang pertama di sini jelas ini SPG ini sama dengan G aksen suatu garis, di mana jelas ini adalah hasil transformasi G ini sama dengan garis G setelah ditransformasi. Nah, di sini kita memisalkan di mana A ini adalah elemen G, kemudian
Kita ambil juga B ini adalah elemen G. Maka A diambil A elemen G aksen, B elemen G aksen, dan karena A ini kan elemen G aksen dan B adalah elemen G aksen juga, dan kemudian PA itu sama dengan juga PA aksen, dan PB itu sama dengan juga PB aksen. Nah, karena di sini PA itu sama dengan PA aksen yang didapat di sini, dan PB itu sama dengan PB aksen, kemudian sudut untuk APB itu akan sama dengan juga dengan sudut untuk A aksen, PB aksen. Sehingga untuk segitiga APBAB, maksudnya segitiga PAB itu akan kongruen dengan segitiga PA aksen B, di mana sisi sudut sisi. Nah, di situ sudah jelas bahwa ini M merupakan sudut dari B aksen A aksen P itu akan sama dengan sudut BAP. Jadi, bisa disimpulkan bahwa G ini akan sejajar dengan hasil transformasi G terhadap G, dan SP ini adalah sebuah dilatasi. Kemudian dilanjut untuk bagian B. Nah, di sini didapat di bagian B itu adalah SPP itu sama dengan identitas. Nah, karena SPP A itu sama dengan itu SPA aksen didapat dari sebelumnya, itu akan sama dengan A karena sama dengan identitas. Maka untuk setiap A elemen G sedemikian sehingga SPG itu sama dengan identitas dari G. Jadi dapat disimpulkan bahwa SP ini itu adalah identitas. Atau dengan kata lain bahwa suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involutorik. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorema 6.10. Next. Di sini teorema 6.10 mengatakan bahwa apabila T ini adalah suatu transformasi, kemudian ada H nih, H ini merupakan himpunan titik-titik dan A ini adalah sebuah titik. Ini A merupakan himpunan titik-titik, kemudian ada A. Ada A itu adalah sebuah titik. Maka A ini elemen dari TH jika dan hanya jika T inverse ini, T inverse A itu elemen juga H. Untuk membuktikannya, nah yang pertama yaitu di mana? Di sini sudah untuk membuktikannya itu yang pertama itu kita di sini dipunya T ini adalah transformasi berdasarkan dari soal. T adalah suatu transformasi, kemudian kita juga dipunya H ini himpunan titik-titik didapat juga dari soal, dan A ini adalah sebuah titik. Di sini yang pertama kita akan membuktikan A elemen TH ini jika dan hanya jika T inverse A itu elemen H. Yang pertama itu adalah untuk pembuktian yang pertama kita ambil. Nah, di sini kita ambil A elemen TH. Di sini kita ingin membuktikan di kedua sisi. Yang sisi pertama yaitu sisi sebelah kiri, kita ambil A elemen TH. Jadi terdapat X elemen H sedemikian sehingga A ini sama dengan TX. Nah, kemudian kita kalikan, kita tambahkan ini sisinya itu dengan T inverse, yaitu T inverse sama dengan T inverse TX, ini TX-nya kita kalikan dengan T inverse, itu akan menghasilkan T inverse T. T inverse T di sini kita buka kurung, kita gabungkan T inverse dengan T, kemudian dapat X sama dengan, karena T inverse itu sama T inverse itu sama T inverse dan T itu adalah suatu identitas, jadi kita tulis ini I, kemudian X, karena identitas X itu menghasilkan dengan X. Jadi di sini kita dapatkan, karena di sini menghasilkan X, maka akan didapatkan bahwa T inverse A ini merupakan elemen dari H. Nah, untuk yang kedua itu ialah di mana kita mengambil T inverse A ini elemen dari H. Yang bagian ini
elemen dari H, maka di sini kita misalkan ambil T inverse A elemen dari H. Nah, kemudian caranya itu sama yang seperti sebelumnya. Pertama kita kalikan dengan T inverse A. Kemudian tinggal buka kurung, keluarkan T inverse A. Kemudian disamakan ini T dengan T inverse, T disamakan dengan T inverse A. Itu kan identitas, itu sama dengan A. Karena ini hasilnya juga A, maka hal ini berarti ini titik yang ini. Ini berarti T inverse A ini elemen dari TH, atau A ini itu merupakan juga elemen dari TH. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh 5. Next. Di sini kita dipunya contohnya itu misal diketahui ini ada E sama dengan XY mutlak X kuadrat tambah 4Y kuadrat itu sama dengan 16. Nah, di sini kita memisalkan untuk A-nya itu sama dengan 4 min 3 dan C-nya itu 3 min 1, di mana G ini adalah sumbu X. Kemudian ditanya, kita menyuruh menyelidiki apakah A elemen MGSE ini itu betul. Nah, selanjutnya dengan menggunakan inverse transformasi, jelas maka MG SC ini inverse itu sama dengan kita kalikan dengan sesama inverse, misalnya dipisahkan menjadi S inverse, M inverse itu sama dengan juga dengan SC MG. Kemudian di sini kita ambil P. Nah, P ini ialah misal P sama dengan XY. Dan karena sudah jelas kita ambil P sama dengan XY, jelas di sini P sama dengan XY, maka refleksi terhadap sumbu X ini atau MGP itu sama dengan juga dengan X min Y, karena itu min Y karena itu adalah refleksi. Kemudian di sini SCP itu sama dengan 2 kali 3 kurang X 2 kali 1 kurang Y. Di sini didapat 2 dan 3. Ini bisa 2 kali 3 dikurang X, 2 kali 1 dikurang Y. Teman-teman ingat rumus SCXY itu sama dengan dimana 2A dikurang X, kemudian 2B dikurang Y. Di sini A-nya, kita ambil A itu ialah A-nya itu 3 di bagian C, kan di C di sini terdapat 3,1, bagian A-nya itu adalah 3, kemudian untuk dikurang X, kemudian bagian B. Di sini B-nya itu 1B. Jadi 2 dikali 1 dikurang Y itu sama dengan 2 kali 3, 6, kemudian dikurang X, selanjutnya 2 kali 1 itu 2, 2 dikurang Y. Nah, sehingga didapat bahwa jelas MG SC inverse P ini akan sama dengan SC MGP itu kemudian sama dengan dapat tadi ini SC X min Y karena dilatasi sama dengan hasil dari ini akan sama dengan 6 min X kurang 2 tambah Y. Sehingga didapat bahwa MGSC inverse A ini sama dengan akan didapat MG juga MGSC inverse di mana A-nya itu adalah 4,3. 4,3 didapat dari sini. Kenapa hilang positifnya?
di sini itu min 4, min 3 sesuai dengan yang di soal. Sehingga menghasilkan 6 dikurang X, 2 tambah Y sama dengan 2 min 1. Karena MGSC ini inverse A sama dengan 2, min 1 didapat dari sini tadi yang hasil dari MGSC inverse atau SCX min Y didapat dari situ. Kemudian ini 2 min 1 dituliskan di sini sama dengan itu akan bukan elemen dari E. Maka berarti bahwa A bukan elemen E itu MGSCE. Jadi A ini bukan elemen dari MGSCE. Jadi tadi yang soalnya disuruh menyelidiki apakah A elemen MGSCE ini, jadi didapat ternyata A ini adalah bukan dari elemen MGSCE. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai setengah putaran. Nah, baik, sebelum saya menutup pemaparan materi ini, adapun kesimpulannya itu setengah putaran adalah transformasi yang menetapkan setiap titik P ke titik P aksen dengan titik pusat A sebagai titik P aksen. Titik A sendiri dipetakan ke dirinya sendiri. Beberapa sifatnya utama, yang pertama transformasi objektif, yaitu terbukti subjektif dan injektif. Yang kedua involusi, yaitu balikan setengah putaran adalah dirinya sendiri, di mana S inverse sama dengan S, sehingga jika diterapkan 2 kali berturut-turut hasilnya adalah identitas. Dan sampai seterusnya. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.